Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semantrian semuanya, kembali lagi sama aku Nasional Rasya Fitri di Cerian, cerita seru bareng semantrian. Nah, jadi teman-teman semantrian semuanya, kita di sini kedatangan tamu spesial banget, yakninya Bapak Kapolres Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Bapak Dery Indra, SIK MH. Nah, mungkin Bapak bisa sapa dulu kepada teman-teman semantrian semuanya, Bapak. Halo, anak murid SMA 3 Painan apa nih semantrian? Semantrian, Pak. Semantrian ya, iya. Nah, mungkin sebelumnya Nasa izin bertanya dulu, Pak. Nasa manggil Bapak ini apa nih, Pak? Pak Dery atau Pak Indra gitu, Pak? Pak Dery ya. Biar nyambung gitu. Iya, Pak Dery aja bisa. Pak Dery. Iya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktu untuk datang di SMA Negeri 3 Painan. Karena pastinya jadwal Bapak itu padat banget kan, Pak. Nah, tapi Bapak berkesempatan hadir untuk datang di SMA Negeri 3 Painan. Apalagi Bapak tadi menjadi pembina upacara di SMA Negeri 3 Painan, Pak. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak menjadi pembina upacara di SMA Negeri 3 Painan ini, Pak? Baik, saya tentunya sangat senang sekali ya, sangat senang sekali. Saya berterima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan saya untuk bisa bertatap muka dengan murid-murid daripada SMA 3 Painan ini ya. Tentunya ini mengingatkan saya kembali, Mbak. Ya, saya ingat kembali saya sekitar 26 tahun yang lalu. Ya, saya juga pernah di posisi seperti Mbak saat ini ya, menjadi salah satu murid. Tentunya saya juga melihat di sini ya, saya flashback kembali ke belakang ya. Semua ini kita adalah berproses ya, kita berproses, kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi ya bekal dengan menimba ilmu ya, untuk bekal ke depan ya, bekal kita dalam menjadi salah satu harapan bangsa ya, penerus generasi muda yang ada. Tentunya mungkin ya, sekali lagi mungkin peran para guru ya, terutama ini sangat penting sekali ya. Maka kita harus menghormati guru ya, selama kita di sekolah ya, belajar dengan tekun tentunya untuk nanti bekal kita ke depan. Jadi Pak, kan SMA Negeri 3 Painan ini merupakan boarding school satu-satunya di Kabupaten Pesisir Selatan dan juga salah satu di Sumatera Barat. Nah, menurut Bapak apakah masih cocok untuk generasi muda saat ini dimasukkan ke sekolah boarding school atau sekolah berasrama gini, Pak? Soalnya kan kita tahu kalau generasi saat ini banyak yang tidak mau terikat akan aturan-aturannya banyak gitu, Pak. Iya. Saya rasa untuk saat ini masih masih sangat diperlukan namanya sekolah boarding school ini ya. Kenapa? Karena di boarding school ini tentunya lebih mempersiapkan generasi muda yang ada ya. Sekolah berasrama tentunya dengan tingkat kedisiplinan ya, aturan yang mengikat secara yang bersifat internal ya, gimana di sini lebih disiplin tentunya ya, ya Dek, benar nggak? Ya kan, kalau tidur jam berapa? Kami batas waktu tidurnya itu paling lama sampai jam 10. Sampai jam 10. Tentunya anak-anak ya, apalagi di usia SMA ini kan tentunya anak-anak yang usia emas lah ibaratnya. Tentunya di sini tingkat kedisiplinan itu perlu ditanamkan sejak SMA ya. Jadi dengan adanya disiplin, bangun pagi, diatur ya, lalu tidur juga, tentunya ini memberikan tingkat kedisiplinan ya, mempersiapkan khususnya mental ya, mental. Apalagi kalau di sekolah juga bagi yang muslim ya, diwajibkan tentunya paginya sholat subuh berjamaah. Nah, di sini adalah kita mempersiapkan mental. Tentunya apabila nanti menempuh jenjang pendidikan lebih lanjut ya, misalkan seperti dulu ya, saya juga dari SMA tapi SMA-nya umum ya, artinya tidak boarding ya. Tentunya adik-adik itu lebih siap mentalnya ya, terbiasa jauh dari orang tua.
tentunya mandiri, ya kan? Iya. Bangun sendiri kan? Iya, bangun sendiri. Nah, bangun sendiri, lalu segala sesuatu mempersiapkan oleh diri sendiri. Nah, kita harus mengatur kapan kita makan, kapan kita belajar, semuanya sifatnya mandiri. Tentunya dengan hal tersebut itu pasti akan menjadi bekal, ya, bekal ke depannya yang tentunya ini sangat positif ya untuk kedepannya. Ya. Masa depan. Untuk masa depan. Jadi saya rasa sekolah ini sangat bermanfaat sekali tentunya. Nah, gitu Pak. Nah, jadi Pak, kan Bapak ini merupakan lulusan dari militer kan Pak? Iya. Nah, pastinya memiliki disiplin yang tinggi. Nah, kira-kira mungkin Bapak bisa membagikan pengalaman Bapak sebagai polisi atau Kapolda sehingga Bapak bisa mencapai posisi yang tinggi dan keren pada saat ini Pak. Mungkin bisa Bapak bagikan kepada teman-teman semantrian semuanya mengenai disiplin atau bagaimana gitu Pak? Iya, disiplin memang saya biasa ya dari kecil ya. Kebetulan saya orang tua juga polisi, ya. Kebetulan lagi saya ini generasi yang ketiga dari kakek, ya, bapak, ya, dan saya. Tentunya disiplin itu tadi ya. Mungkin kita dari kecil ya, terutama di rumah ya. Karena saya 2 saudara dan laki-laki semua, tentunya terkadang tugas-tugas di rumah juga kita yang melakukan, itu kan membantu orang tua. Nah, seperti itu adalah salah satu bentuk sikap menanamkan disiplin kita ya. Kita misalkan bantu mensetrika, bantu membersihkan rumah. Nah, tentunya dari kecil saya juga sampai dengan SMA, tentunya sampai dengan posisi sekarang itu kan itu adalah proses ya. Tentunya proses, tadi saya sempat ngobrol juga sama Ibu Kepala Sekolah ya, menyampaikan saya di tahun kedua ya baru bisa masuk mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian. Jadi saya tuh lulus tahun 99 ya, 1999. Setelah itu saya daftar, cuma mungkin belum rezeki ya. Saya harus udah nyampe ke tingkat pusat waktu itu di Akademi Militer. Cuma mungkin karena ada batasan jumlah kuota ya, akhirnya saya kembali lagi. Dan di tahun kedua saya tidak patah semangat ya, semua harus kita persiapkan. Berarti memang proses itu tidak mengkhianati hasil. Betul, Pak. proses itu tidak mengkhianati hasil. Jadi kita mempersiapkan, kita tahu apa yang akan menjadi bahan tesnya ya. Misalkan ya kalau jasmani ya kita jaga diri kita ya, saya tidak merokok, tidak hal-hal yang aneh-aneh lah. Jadi kesehatan itu terjaga. Lalu mempersiapkan jasmani dengan kalau masuk sekolah kedinasan itu ya biasa larinya 12 menit. Saya sore-sore olahraga, mempersiapkan latihan-latihan pull up dan sebagainya. Ditambah mempelajari buku-buku terkait dengan psikologi dan sebagainya. Dan alhamdulillah di tahun 2000 saya diterima dan mengikuti pendidikan selama kurang lebih 3,5 tahun ya. Saya lulus di tahun 2003 ya. Di 2003 lulus di Akademi Kepolisian. Tentunya proses perjalanan waktu ya, saya sampai dengan sekarang ini udah 3 pulau saya ditugaskan ya. 3 pulau kira-kira di mana aja? Nah, 3 pulau itu pertama saya ditugaskan di Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah itu kurang lebih selama 5 tahun saya sampai dengan pangkat Inspektur 1 ya. Inspektur 1 itu yang baloknya 2. Nah, itu saya di sana saya berkesempatan mendapatkan sekolah ya. Saya sekolah di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di angkatan 55 ya. Dari sana saya lulus. Di tahun 2010 saya ditugaskan di Polda Sulawesi Tenggara, Kendari. Ini ya tadi saya juga langsung melihat bahwa anak-anak muridnya sudah dipersiapkan ya, tingkat kedisiplinan lebih ya. Pastinya ya tentunya juga diberi bekal ya, ilmu ya, diberikan hal-hal lain ya, tingkat disiplin ya yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, dan bagaimana adab ya terhadap
sesama teman, tentunya kepada orang tua dan kepada guru ini lebih ya. Dan ini dan memang di sekolah ini lebih terjaga ya. Iya, Pak. Artinya ya ada batasan jam bangun sekolah, bangun tidur jam berapa, lalu pagi apa aja yang harus dilakukan, lalu sore pulang sekolah apa aja kegiatannya, dan tentunya di program-program sekolah ini bagus ya, dan untuk mempersiapkan kedepannya untuk para generasi muda. Jadi silakan Bapak Ibu ya yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ya di sekolah ini, mungkin nanti bisa berkoordinasi langsung. Hubungi siapa nanti? Kalau hubungi mungkin kalau daftarnya gimana nanti sekolahnya? Dia nanti ada brosurnya. Ada brosurnya. Disebarkan lagi, Pak. Iya. Kalau yang ramai gitu, Pak. Iya. Nanti mungkin langsung melihat brosur yang ada ya. Iya, yang di brosur. Kalau ada pertanyaan bagaimana caranya ini ya nanti yang bisa menjelaskan Naswa lah, kok bisa sekolah di sini bagaimana caranya. Iya, Pak. Ya. Mungkin kalau memang mau mendaftar di sini bisa dilihat dari PPID SMA Negeri 3 Painan, yang mana itu cari saja di Instagram PPID SMA Negeri 3 Painan, teman-teman semandirian semuanya. Jadi Pak, mungkin sampai sini dulu sesi kita pada kali ini. Saya Nasional Rasya Fitri, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Pak. Ya, saya ditugaskan di sana dari 2010 sampai dengan saya selama di sana 10 tahun ya, sampai dengan saya masuk di tahun 2021. Saya juga mendapat kesempatan menempuh pendidikan pengembangan yaitu di sekolah Sespimen Polri ya yang ada di Lembang ya. Dan di tahun 2021 saya ditugaskan di Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat ini berapa kali penugasan ini saya Kapolres yang kedua. Saya Kapolres pertama di Kabupaten Tanah Datar. Ya, saya Kapolres pertama di 2023 ya, di bulan Maret pimpinan mempercayakan saya menjadi Kapolres Tanah Datar. Saya di sana kurang lebih bertugas 1 tahun 6 bulan. Nah, saya di Tanah Datar 1 tahun 6 bulan. Kemudian setelah tepatnya di bulan September 2024 kemarin ya, beberapa waktu yang lalu saya ditugaskan kembali menjadi Kapolres Pesisir Selatan, dan sekarang sudah jalan sekitar 4 bulan. Itu adalah pengalaman tugas saya. Berarti memang banyak sekali proses yang harus dilalui untuk mencapai titik tertinggi saat ini kan Pak? Iya. Nah, jadi Pak, kan Bapak ada yang mengatakan tadi bahwa selama Bapak menjalani proses untuk memasuki ke dalam militer ini, Bapak ada menjaga diri dari menjauhi diri dari untuk tidak merokok ataupun yang lainnya gitu kan Pak. Kebetulan kemarin Bapak Kapolda Sumbar juga ada himbauan kepada sekolah kami untuk membuat video pembelajaran untuk stop merokok, narkoba, dan juga balap liar. Tawuran? Iya, tawuran. Ya, tawuran. Tawuran. Tawuran ya. Nah, jadi menurut Bapak gimana caranya agar generasi muda ini memang menjauhi hal-hal tersebut, Pak? Karena seperti kita ketahui, kalau kita memberi mereka saran atau memberi mereka sebuah saran gitu kan, Pak, mereka pasti mengatakan kalau itu tidak terlalu penting gitu, Pak. Jadi menurut Bapak gimana caranya kita bisa mengatakan kepada generasi-generasi muda saat ini, Pak? Ya, tentunya kami sampaikan lagi ya bahwa saat ini Bapak Kapolda Sumatera Barat menghimbau untuk generasi muda khususnya ya untuk tidak ikut serta dalam tawuran ya, balap liar, apalagi terhadap penyalahgunaan narkoba ya, atau istilahnya itu zero tawuran dan zero balap liar. Nah, tentunya adik tadi nanya bagaimana sih Pak, karena juga sudah pernah mengingatkan ya. Iya Pak. Iya, tentunya saat ini ya tentunya ini yang harus kita ingatkan kembali ya, bahwa saat ini adik-adik ini pada usia-usia yang cukup dikatakan
ya usia inilah remaja ini kan pengen tahu yang banyak ya. Rasa penasarannya tinggi ya. Kalau ngelihat mudah terpengaruh lah ya mungkin ya. Kalau ngelihat sesuatu yang tren, yang sifatnya ini pasti wah pengen coba-coba ya kan gitu ya. Karena keren gitu. Keren gitu ya. Nah, kembali lagi ya, kalau kita yang kerennya bersifat positif, oke ya. Artinya kalau ngelihat orang berprestasi, adik-adik termotivasi untuk berprestasi, oke nggak itu kira-kira? Itu bagus banget. Nah, bagus banget kan kalau ngelihat temennya, wah hebat nih juara olimpiade, wah kita termotivasi, nah, itu kan keren tuh. Apalagi kalau misalkan lihat kakak kelasnya, ya ada dari SMA 3 Painan ini, ya tiba-tiba salah satu yang masuk misalkan sekolah kedinasan, ya kan? Setelah terima biasanya kan balik lagi tuh ke sekolah tuh pas libur, ngasih sosialisasi. Kalau pas ngelihat kan, wah pengen kan? Iya, Pak. Wah gimana sih rasanya, gimana sih cobanya, seperti itu. Nah itu kan lebih bagus. Tapi tentunya dalam hal sifat negatif ya seperti tadi tawuran. Ya kalau mungkin ya ini ya hal-hal yang tidak pantas untuk ditiru ya. Mungkin adik-adik pernah nonton lah namanya anak remaja ini kan. Kalau kita sering lihat film, apa sih film tentang tawuran anak sekolah tuh? Pernah nonton nggak kira-kira? Film apa? Pernah, Pak. Apa itu? Itu biasanya di film-film, ya movie-movie. Nah, movie-movie. Saya boleh lah kalau saya bilang seperti kayak film Dilan, itu ya kan? Nah, ini kan hanya sekedar film ya, menceritakan film dan tidak patut untuk ditiru ya. Biasanya ikut-ikut geng-geng motor, seperti itu, tawuran. Nah ini kan tidak harus diikutin ya. Tentunya seperti tadi juga ya ikut-ikut balap liar. Karena di usia-usia muda ini kan remaja ini mencari jati diri, ya, mencari jati diri. Oh saya harus bagaimana, saya harus bagaimana, ya. Bangga kalau dilihat diakui oleh teman-temannya, ya. Tapi tolong yang kita harus ingat adalah yang bersifat positif. Jangan yang bersifat negatif. Ya seperti tadi, oh bangga, oh dibilang hebat, hebatnya apa dulu? Hebat ikut tawuran, hebat ikut tawuran apalagi sampai bawa senjata tajam. Nah itu kan sudah melanggar aturan hukum. Dan terus terang saat ini ya ada 4 yang sedang kita proses, yang terlibat dalam tawuran ya akan melaksanakan aksi tawuran berapa waktu yang lalu. 4 itu diantaranya 1 yang dewasa ya 18 tahun dan kita juga menyayangkan ada 3 anak yang di bawah umur ya. Ini kita proses karena pada saat kita menemukan yang bersangkutan kita dapati membawa senjata tajam. Ini sudah ada ada melanggar aturan hukum yang berlaku ya. Nah ini sayang sekali ya. Tentunya kembali lagi bagaimana sih untuk mencegah ya hal-hal tersebut, tentunya kembali lagi kepada adik-adik sekalian ya, pada diri masing-masing. Kita harus bisa membedakan mana hal-hal yang bersifat positif dan negatif ya. Ketika kita melihat ini bersifat negatif, sudah larut malam ya, sudah di atas jam 10 malam ya masih berada di luar, ini kan suatu hal yang membahayakan ya. Bisa nanti kita jadi korban daripada kejahatan, bisa juga nantinya kita menjadi pelaku kejahatan. Nah, oleh karena itu hindarilah hal-hal tersebut ya. Kembali lagi tadi saya juga mendengar janji siswa itu salah satunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, itu penting ya. Itu sangat penting sekali ya, bagaimana kita membentengi diri kita ya. Apalagi sebentar lagi kan bulan suci Ramadan, biasanya ada pesantren kilat. Nah, itu salah satu hal-hal yang sifatnya nanti bisa mencegah kita daripada membatasi diri daripada hal-hal yang bersifat negatif ya. Lalu lakukanlah hal-hal yang bersifat positif ya. Seperti adik nih sekarang jadi tim podcast. Nah, itu hal yang positif. Pasti punya nilai lebih ya. Nantinya pada saat mungkin ada kesempatan dalam sekolah atau kegiatan lain, itu adik udah terbiasa ya menghadapi audiens, ya menghadapi acara-acara. Cita-citanya mau jadi apa?
untuk cita-cita Naswa rencana mau jadi reporter. Insya Allah. Apalagi namanya udah cocok, Naswa, ya kan, Naswa Shihab ya ada. Ya mungkin itu deh. Gitu Pak. Nah jadi Pak, di SMA Negeri 3 Painan ini kan ada pembukaan untuk penerimaan siswa-siswi baru. Mungkin Bapak bisa ngasih tahu atau memberikan sebuah kesan-pesan kepada orang tua yang di luar sana Pak. Iya. Kepada para orang tua ya yang khususnya di Kabupaten Painan ya ataupun yang berada di luar, silakan ya untuk bisa nantinya mendaftarkan anak-anaknya ya putra-putrinya di sekolah di SMA 3 Painan ini ya, yang juga merupakan salah satu sekolah boarding ya yang ada di Kabupaten Painan, satu-satunya ya. Iya, satu-satunya. Dan salah satunya yang ada di Sumatera Barat. Tentunya di sekolah ini ya tadi saya juga langsung melihat bahwa anak-anak muridnya sudah dipersiapkan ya, tingkat kedisiplinan lebih ya. Pastinya ya tentunya juga diberi bekal ya, ilmu ya, diberikan hal-hal lain ya, tingkat disiplin ya yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, dan bagaimana adab ya terhadap sesama teman, tentunya kepada orang tua dan kepada guru ini lebih ya. Dan ini dan memang di sekolah ini lebih terjaga ya. Iya, Pak. Artinya ya ada batasan jam bangun sekolah, bangun tidur jam berapa, lalu pagi apa aja yang harus dilakukan, lalu sore pulang sekolah apa aja kegiatannya, dan tentunya di program-program sekolah ini bagus ya, dan untuk mempersiapkan kedepannya untuk para generasi muda. Jadi silakan Bapak Ibu ya yang ingin mendaftarkan anak-anaknya ya di sekolah ini, mungkin nanti bisa berkoordinasi langsung. Hubungi siapa nanti? Kalau hubungi mungkin kalau daftar gimana nanti sekolahnya? Dia nanti ada brosurnya. Ada brosurnya. Disebarkan lagi Pak. Iya. Kalau yang ramai gitu Pak. Iya. Nanti mungkin langsung melihat brosur yang ada ya. Iya, yang di brosur. Kalau ada pertanyaan bagaimana caranya ini ya nanti yang bisa menjelaskan Naswa lah, kok bisa sekolah di sini bagaimana caranya. Iya Pak. Ya. Mungkin kalau memang mau mendaftar di sini bisa dilihat dari PPID SMA Negeri 3 Painan, yang mana itu cari saja di Instagram PPID SMA Negeri 3 Painan, teman-teman semantren semuanya. Jadi Pak, mungkin sampai sini dulu sesi kita pada kali ini. Saya Nasional Rasya Fitri, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Pak.